Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal asatid wa tullab, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali malam ini kita melanjutkan kajian rutin kita tentang tip nabawi sehat ala nabi. Masih pada pembahasan tentang bab air Zam-Zam. Dan untuk malam ini kita akan mengkaji dampak negatif dari kurang minum. Namun sebelumnya saya ingin mengetengahkan dulu tentang bagaimana air bisa meningkatkan daya ingat. Disebutkan di kitab ini, para dokter menyarankan untuk mengkonsumsi 1,5 liter cairan saat bekerja untuk menjaga tingkat fokus, meningkatkan daya ingat, dan agar memori lebih kuat. Ini adalah anjuran dari para ahli kesehatan, yaitu para dokter. Apa anjuran mereka? Setiap kita agar mengkonsumsi air paling tidak 1,5 liter. Khususnya lagi yang dia suka bekerja dalam waktu yang lama. Apa fungsinya mengkonsumsi air 1,5 liter itu? Agar tingkat fokus tetap terjaga, daya ingat tetap kuat dan atau meningkat, kemudian memori lebih kuat. Makanya ada iklan itu di TV ya kan. Kalau nggak fokus, suruh minum dulu. Nggak usah kita sebut mereknya, karena kita nggak dibayar itu kan. Tapi udah tahu lah kan iklannya. Nah ini Nah, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para tulab, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebuah lembaga yaitu lembaga yang ada di Jerman, namanya Dell. Di mana lembaga ini khusus menangani asuransi kesehatan. Nah, mereka berkesimpulan bahwa banyak orang hanya meminum cairan dalam jumlah kecil saat bekerja. Apa yang terjadi pada orang yang mengkonsumsi cairan sangat sedikit atau dalam jumlah kecil di kala bekerja? Ini menjadi sebab berkurangnya tingkat fokus mereka. Jadi dalam sebuah lembaga asuransi itu kan banyak orang kerja.
Nah, dilihat orang-orang yang bekerja di situ ketika kebiasaannya kurang minum, konsumsi cairannya sedikit, yang terjadi apa? Banyak di antara mereka itu kerjanya tidak fokus, mudah buyar fokusnya, daya ingatnya tidak kuat, mudah lupa. Dikasih tugas ini lupa. Nah, dikasih tugas itu tidak terkerjakan. Kenapa tidak fokus? Nah, ini ya, kalau orang kurang minum atau kurang cairan. Nah, maka perusahaan Dell ini setelah melakukan penelitian, ya, di mana ternyata banyak orang ketika bekerja itu kurang minum, maka mereka kemudian memberi peringatan pentingnya mengkonsumsi cairan sebagai unsur utama untuk menjaga fokus dan melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, ini juga sangat cocok untuk para ustadz dan para santri yang dikenal belajarnya sangat membutuhkan waktu yang lama. Sehingga apa? Membutuhkan fokus, membutuhkan daya ingat yang kuat dan memori yang mumpuni. Nah, itu semua ternyata murah biayanya. Apa? Banyak minum. Jaga kebutuhan air harian kita. Maka para santri tidak apa-apa misalnya masuk kelas bawa botol minuman yang sudah ada isinya ya. Tapi jangan teh, air putih ya, air putih. Karena air putih ini lebih menyehatkan. Bahkan dalam hadis disebutkan air putih itu diantara fungsinya apa? Fa innahu tahurun, kata Nabi. Apa itu tahurun? Tahurun itu membuang kotoran, membersihkan ya sampah-sampah. Ya, membersihkan penyakit. Makanya Nabi mendoakan orang sakit dengan kalimat apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa ya. Semoga ini menjadi sebab dibuangnya ya kotoran-kotoran ya, kemudian sembuhlah kita dengan dari penyakit. Nah, makanya air putih ini fungsinya apa? Membersihkan tubuh dari kotoran, dari sampah-sampah pencernaan yang tidak dibutuhkan. Makanya kalau orang bangun pagi, kalau kita orang Islam bangun subuh ya, jangan bangun paginya jam 9, itu bukan bangun paginya orang Islam ya, itu bangun paginya orang kafir ya, karena mereka nggak ada kewajiban sholat subuh. Orang Islam bangunnya sebelum fajar atau minimal saat azan fajar. Bangun, jangan langsung lompat, tenang dulu, bangun, berzikir, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Baca itu supaya ada waktu 30 detik untuk tubuh rileks setelah tidur yang panjang. Kemudian duduk sebentar 30 detik lagi. Nah, terenggangkan. Pernah tengok kucing kalau bangun tidur apa langsung lari? Nah, apa dilakukan? Tarik badan dulu. Kita juga ternyata itu penting supaya badan kita mendapatkan posisinya yang rileks setelah terlama dalam posisi tidak aktif. Maka kita perlu tarik. Gitu. 30 detik. Baru kemudian berjalan ke kamar supaya apa? Jangan sampai kita tiba-tiba pitam. Kalau langsung bangun langsung lari kamar mandi. Makanya banyak orang begitu bangun habis tidur malam
ke kamar mandi, tidak ada memberi waktu untuk tubuhnya rileks, ya akhirnya dia pitam di kamar mandi, jatuh, stroke. Nah ya ini. Nah setelah kamar mandi, kemudian jangan lupa minumlah air 1 gelas, ya minimal. Mau 2 gelas boleh. Ini akan membantu nantinya proses detoksifikasi, di mana proses itu mulai berjalannya pada jam 4 sampai dengan jam 12 siang. Jam 4 pagi sampai 12 siang. Kalau kita minum air setelah bangun tidur pagi hari, subuh tadi, apa yang terjadi? Insya Allah pembuangan kotoran itu lancar. Nah, sehingga tubuh fresh. Duduk belajar di sini semangat, enggak tidur ngantuk. Kenapa? Perutnya banyak sampah, menguap selalu. Bau mulutnya bikin orang mau pingsan. Nah, kenapa? Sampah kotoran di ususnya tidak terbuang. Maka kalau mau terbuang lancar, BAB lancar, tidak sembelit, ya tidak melilit, minumlah air saat usai dari bangun tidur, ya sebelum salat subuh atau setelah salat subuh. Nah, ya Nabi mengatakan begitu. Fa innahu tahurun. Air itu adalah apa? Membersihkan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan apa? Diskusi. Ya, Allah mengatakan apa tentang air putih? Walam nurwika bil ma'il barid. Belumkah kami berikan kepadamu air yang menyegarkan, air dingin yang menyegarkan, ya. Nah, ini menjadi penting. Ya, para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, air putih itu khususnya air dingin di pagi hari itu sangat bagus untuk kesehatan. Maka kalau bangun langsung mandi. Ya setelah melakukan tadi ya, rileks dulu, baca doa, perenggangan, baru kamar mandi. Itu mandi subuh. Sebelum subuh itu mandi. Itu lebih sehat, lebih menyegarkan badan, lebih membuat rileks saraf-saraf. Sumbatan-sumbatan bisa lepas. Nah, ya makanya lihat atlet itu. Nah, ada yang kalau habis olahraga dia jaga dengan apa? Berendam di air es. Dan ternyata apa hasilnya? Ototnya lebih awet muda. Nah, ya. Nah ini para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, air putih sangat penting. Nah, kemudian Nabi juga bersabda ketika ditanya, bagaimana air laut wahai Nabi? Kata Nabi, tohurun ma'uhu. Air laut itu tohur. Apa itu tohur? Lagi-lagi membersihkan dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Artinya air laut bisa dipakai wudu. Dan ternyata secara kesehatan dijelaskan oleh ulama, air laut ini bagus untuk kesehatan. Di atas dasar sabda Nabi tadi bahwa air laut itu tohurun. Tohurun itu berarti bisa membuang kotoran, membuang penyakit. Maka disampaikan oleh para ulama, bagi orang yang ada penyakit, ya maka berobatlah dengan air laut. Orang demam mandi di laut. Nah, ya tentu yang demamnya jangan yang lagi dalam kondisi lemah, ya. Nah, tapi baru demam-demam ini aja mau pilih-pilih sedikit, mandi terus, nanti hilang insyaallah. Ya. Kemudian orang yang apa? Ya. Gatal-gatal misalnya. Berendam di laut. Nah, termasuk yang kena ain. Berendam di laut. Namanya terapi air laut, ya. Karena air laut itu tohurun, bisa membersihkan dari kotoran dan penyakit. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, ini diantara fungsi daripada air. Nah, jadi kembali bahwa kita jangan sampai kekurangan air, khususnya kalau kita orang-orang yang ya bekerja, ya, dan orang-orang yang sementara
belajar. Para santri banyak minum air sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian para ustadz, para ikhwan dan para tulab sekalian, berbagai eksperimen kedokteran dan riset gizi menyepakati urgensi dan peran ilmiah air dalam pengobatan dan terapi. Nah, jadi para pakar melakukan eksperimen, ya, orang-orang kedokteran, orang-orang gizi ini melakukan eksperimen, ya, penelitian, percobaan, maka mereka sepakat bahwa air itu memiliki peranan yang sangat penting dan terbukti secara ilmiah mampu membantu proses pengobatan dan terapi. Nah, mana buktinya? Kita lihat di sini disebutkan. Sebuah organisasi di Jepang yang menangani berbagai macam penyakit menyampaikan sebuah laporan kesehatan terbaru seperti yang dicapai ilmu modern tentang pengobatan dengan air. Apa laporannya? Laporan tersebut mengklaim persentase kesembuhan terapi air mencapai 100%. Bukan 50%, ya. Bukan sekedar 70, ini bahkan 100%. Dalam hal apa? Untuk penyakit-penyakit kronis maupun yang masih berupa gejala. Penyakit kronis bisa diterapi dengan air. Dan itu hasilnya apa? 100% sembuh. Ya, apalagi kalau baru gejala. Ya. Nah, apa saja penyakit yang bisa disembuhkan dengan air? Disebutkan di sini. Di antara penyakit yang berhasil disembuhkan ialah sakit kepala. Yang suka pusing-pusing, yang suka, aduh Ustaz, sakit kepala, nggak usah beli obat sakit kepala, minum air putih yang cukup, jaga air putihnya, bangun pagi minum air putih, jam 9 minum lagi, ya, setiap setengah jam. Kemarin minimal minum minum 1 teguk air, per 30 menit 1 teguk air, ya. Kemudian tekanan darah rendah, minum air yang cukup, ya. Anemia, sakit pada persendian, ya, nyeri-nyeri sendi. Ini karena apa? Mungkin ada purin, ada rematik di sana, ya. Maka minum air biar jangan ada sesuatu yang menempel, ya, menumpuk di sendi, biar sendi jangan sakit. Detak jantung tidak normal. Nah, ini juga bisa dijaga dengan apa? Ya, dinormalkan dengan minum air. Obesitas. Ya, kan obesitas ini biasanya apa? Banyak makan, kurang minum. Nah, numpuklah di sana. Nah, lemak-lemaknya nggak keluar. Ya. Batuk, radang pernafasan, asma, TBC, radang selaput otak. Ya, penyakit-penyakit terkait kencing dan limpa, kadar asam berlebihan, peradangan lambung, disentri, susah buang air besar, wasir, diabetes, penyakit-penyakit pada mata, dan sejumlah besar penyakit-penyakit hidung, telinga, dan tenggorokan. Ini semua bisa dibantu proses terapi dan pengobatannya dengan apa? Dengan menggunakan media air, ya. Ini hasil apa? Hasil penelitian di Jepang. Para pakar kedokteran dan ahli gizi bersepakat. Nah, ini yang ngomong bukan orang yang nggak ada latar belakang keahlian kesehatannya, ya. Jadi ini pakar yang ngomong. Jadi kalau pakar ini ya kita ya percayalah, karena dia yang fokus di bidangnya. Ya, walaupun mungkin akan ada kesalahan karena manusia, ya mungkin, tapi paling tidak, ya, mereka orang yang fokus dengan keahlian yang dimiliki lalu melakukan penelitian, ya, lalu kemudian itu dibukukan atau dicurnalkan sehingga itu menjadi sebuah acuan, ya. Nah, ini tentang bagaimana air itu sangat urgen bagi kehidupan, juga penting bagi
kesehatan kita. Nah, para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa dampak ya negatif, dampak buruk bagi orang yang kurang minum ya. Nah, disebutkan di kitab ini paling tidak ada 7 dampak buruk negatif kurang minum. Ini mudah-mudahan semuanya tidak kurang minum sehingga tidak ada negatif, dampak negatif ya yang disebutkan di buku ini. Yang pertama, dampak negatif kurang minum adalah tubuh menjadi kering, letih dan kurang aktif. Kering, mudah capek, kemudian mager. Tahu mager? Apa itu? Malas gerak alias kurang suka yang ngantuk itu kurang minum. Ambil minum dulu. Ada minum? Ngantuk ambil minum dulu. Enggak apa-apa ya. Boleh ambil satu orang izin minum sana. Ya. Nah, kalau ngantuk minum atau cuci muka. Ya. Ini dampak kurang minum yang pertama. Ya. Kering. Nah, biasanya apa? Kulitnya kalau di gini bersisi. Berbekas putih. Tuh. Ya. Nampak kayak bersisi kulitnya, kering, ya, tidak segar, kayak bunga layu, ya, wajahnya nggak enak dipandang, ya, karena tak ada aura, ya, tak nampak segarnya. Umur masih 12 tahun tapi mau wajah kakek-kakek. Itu efek kurang minum, ya. Maka, ya, jaga kebutuhan air. Yang kedua, dampak negatif kurang minum adalah tubuh kehilangan kemampuan untuk mengatur suhu panas tubuh. Jadi suhu panas itu harusnya kan tubuh ini bisa menstabilkan. Kalau cuaca panas dia bisa menetralkan, ya. Kalau dingin dia bisa menstabilkan. Itu dibantu dengan apa? Proses itu dibantu dengan cukupnya kadar air, cairan tubuh, ya. Nah, kalau kita kurang minum, nah, tubuh kita nanti kacau sistem untuk pengaturan suhu panasnya, ya. Maka itu adik-adik, ya, para ustadz, para tulab, para ikhwah sekalian, jagalah, ya, untuk selalu minum sesuai kebutuhan. Minimal tadi jadwal minum itu bangun pagi 1 gelas, ya, 2 jam kemudian minum lagi 1 gelas, 2 jam kemudian minum lagi 1 gelas. Untuk per 30 menitnya 1 teguk. Yang ketiga, dampak negatif kurang minum ini adalah kehilangan keseimbangan. Nah, ya, tidak seimbang, semua hal menjadi, ya, tidak seimbang. Ya, jalannya, ya, nggak seimbang, ya. Apalagi pandangannya, ya. Lihat hijau jadi coklat, bahaya itu, ya. Kalau kurang minum. Yang keempat, susah buang air besar. Nah, karena proses, ya, pengolahannya terganggu karena kurang air, ya, sehingga untuk dikeluarkan pun jadi susah. Fesesnya mengeras. Normalnya feses itu dia lembek, bukan mencret, itu juga sakit itu, ya. Dia lembek, tapi nggak usah dipegang-pegang, ya. Kalau lagi nggak usah lembek berkeras, nggak usah, ya. Dia terasa itu. Ya, waktu keluarnya tidak sakit, enak, lancar gitu, ya. Nggak usah lembek berkeras, nggak usah, ya. Dia terasa itu.
Ya, waktu keluarnya tidak sakit, enak, lancar gitu ya. Yang berikutnya dampak negatif kurang minum yang kelima adalah terjadinya batu ginjal. Nah, jadi sebab batu ginjal menumpuk ya di ginjal itu karena apa? Di antaranya sebabnya adalah kurang minum. Nah, di antara hasil penelitiannya untuk mencegah terjadinya penumpukan batu di ginjal adalah apa? Bangun pagi jangan lupa minum air minimal 1 gelas. Ini nanti akan membantu proses pembersihan di ginjal sehingga yang batu-batu, kristal-kristal yang ingin menumpuk itu didorong keluar melalui urin dan feses. Nah, jadi kalau mau selamat ginjalnya ya, minum air putih 1 gelas setiap bangun tidur. Mau tidak gagal ginjal, tambahkan minum madu 1 sendok minimal setelah bangun tidur. Ya sekarang kan penyakit gagal ginjal sudah banyak ramai. Sampai anak-anak umur 12 tahun pun sudah mulai kena. Ya, akibat apa? Banyak minum tapi minum yang salah, yaitu minuman kemasan, minuman berenergi, minuman berkarbonasi ya, sehingga itu merusak ginjal. Minuman yang terlalu manis. Nah, padahal adik-adik kalau mau minum saja air putih. Kalaupun mau yang manis, jangan terlalu manis. Ya sedikit saja gulanya, sekedar manis. Kurang manis Pak Ustadz, lihat saja wajah Ustadz, insya Allah. Ustadz kalian lah ya kan. Kalau pas belajar ya tengok wajah Ustadz, insya Allah ya. Jadi begitu. Yang berikutnya dampak negatif kurang minum adalah sering lupa alias jadi pikun. Alzheimer ya. Suka lupa. Taruh pulpen lupa. Sepatu pun bingung. Mau ke kelas bawa sajadah bukan bawa buku. Itu kurang minum itu. Ustadznya mengajar dia tidur, itu kurang minum. Ustadznya nanya A, dia jawab masih mending. Dia jawabnya J, jauh kali. Nggak nyambung. Itu namanya jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, ya kan? Kenapa? Kurang Jadi kalau mau cerdas, mau kuat daya ingat, resep murahnya apa? Minum air Maka mulai besok, mulai malam ini. Ya, tapi kalau malam jangan banyak minum kalau mau tidur. Ya, nanti habis ini minum terus. Ya, mau tidur minum setengah gelas saja. Kenapa? Nanti pipis di kasur. Ya, kalau udah mau tidur jangan banyak minum dan jangan lompat-lompat. Kebiasaan yang bikin lompat-lompat itulah yang kemudian nanti dia ngompol tanpa sadar. Karena turun tuh, ya. Jadi jangan banyak minum kalau mau tidur. Mulai besok diatur tuh minum. Ya, supaya jangan ngantuk di kelas, supaya pikirannya fokus, ya, daya ingatnya kuat. Ya. Minum. Tambah lagi apa? Kalau adik-adik ini para santri ini kalau mau bagus makan kismis. Jadi kalau mau beli cemilan, kismis harganya juga murah. 1 kotak cuma 30.000, bisa dimakan sampai 1 pekan. Cemil-cemil setiap pagi 7 butir, itu membantu menguatkan daya ingat, kata Sufyan As-Tsauri kalau saya tidak salah, kalau bukan Ibnu Uyainah. Ya, di antara ulama yang mengatakan bahwa siapa yang ingin daya ingatnya kuat, maka hendaknya dia membiasakan konsumsi kismis. Bagus lagi sarapannya pakai labu tanah, labu kuning. Nah, jadi bikin sayur sini beli labu, tumis-tumis aja, sedap. Kalau mau lebih mantap kasih santan sedikit. Kalau masih anak-anak kan boleh lah makan santan-santan. Ya kan? Nah, biar cukup kasih ceker, labu campur ceker. Wih, rasanya macam ayam potong ya kan?
sedap. Pakai sambal cabai. Makan cabai adik-adik. Ya Allah, jangan kelewatan. Jangan makan saus. Saus itu racun, nggak sehat, merusak lambung. Cabai yang sehat. Iya, cabai ditumbuk. Makan. Kriuk. Sedap. Cabai itu vitamin C-nya tinggi, antioksidan. Ya, itu makanya ada namanya terapi cabai. Sekali kunyah 25 butir. 25 buah. Langsung hilang sakit-sakit kepala. Iya, keluar semua racun-racun. Makanya ya, harus makan pedas biar apa? Antibodinya naik. Tapi jangan terlalu jangan pedasnya pakai saus ya. Nah, jadi kalau Anda tidak ingin sering lupa, konsumsi air yang cukup. Yang terakhir, dampak negatif daripada kurang minum adalah mata, mulut, dan kulit mengering. Jadi matanya itu terlihat tidak tidak segar, kering, ya, sehingga kita lihat pun takut. Nah, ya, mulutnya juga gitu, bibirnya putih-putih, ya, kering, pecah-pecah. Nah, ya, kulitnya juga begitu. Nah, ini dampak negatif daripada kurang minum. Maka itu harus minum. Harus cukupkan minum. Kapan? 1, bangun tidur 1 gelas. Bangun tidur. Setelah makan 30 menit 1 gelas. Kemudian 1 atau 2 jam setelah makan 1 gelas lagi. Nah, setelah makan langsung boleh 1 gelas. 1 atau 2 jam lagi kemudian 1 gelas. Sebelum tidur 1 gelas. Inilah waktu-waktu minum yang baik. Ya. Nah, inilah kajian kita malam ini, para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, tentang dampak negatif dari kurang minum. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya. Ya, intinya bahwa jangan pernah meremehkan tentang minum. Ya, cukupkan kebutuhan cairan tubuh kita setiap berapa? 1,5 liter sampai 2 liter sehari itu minimal kita konsumsi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.